Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Kapan? Kapan? Terus rangka dong. Ke sama mobil belum hasil. Aku ngadep dia. Iya. Iya. Gue nulis tentang seso Rebo. Pada kemana nih? Mas, tapi kau udah di grup lagi? Udah di grup lagi? Masa? Katanya anti grup. Iya, Andi itu Andi siapa? Oh iya. Iya. Sakila kan cita-cita Anda tercapai, bisa punya mantu keturunan Arab. Ketika Abah hafal nama, pernah nggak sih beli strawberry dicuci pakai air biasa aja, habis itu dimakan? Jangan ya guys, sediain air terus tambahin sekitar 200 ml white vinegar atau cuka. Kalau boleh saya jujur, saya ini dulu tidak memilih Bapak Presiden Wakil Presiden. Saya memilih mencoblos yang sekarang sudah jadi menteri. Ketika berita
KTR. mana menyebutkan KTR apa? yang saya coblos mau tidak nanti. Dalam hati merenung dalam antara kesal tapi juga bertanya Oh itu nanti aja. lebih penting daripada hati saya yang kata orang saya ini ustaz dan politik. Apakah hati dia lebih selamat, lebih terbebas dari dendam dan kesal daripada saya karena Iya. memimpin tarekat penting? Ternyata disitulah jawabannya. Salam berdoa. Cepat habis. Ini Sabtu ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu salamah, terbebasnya kebencian. Baik, terima kasih. Bolehkah mengambil konsumsi cara Belanda merubah negaranya menjadi surga pesepeda? Foto ini diambil pada Makanya di share. PO di share. hidung Ganesha tersangkut di pohon. Salat duha, duha dibagi tiga. Awal duha, 3 kejadian terkonyol sepanjang sejarah dunia. WC dikira makam pahlawan. Skandal Hmm? 11, Kolonel George S. Patton menerima Kayak meme mana? banyak kuburan Apakah? Amerika Hmm. dari pemimpin desa Pur. Padahal kala itu ia tidak pernah menerima kabar bahwa prajuritnya ada yang meninggal. Sesamanya di makam itu pun ia menyadari kalau tumpukan tanah itu merupakan bekas jamban yang diberi penanda, namun entah kenapa ia tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain. Hingga 30 tahun kemudian ia menyadari kalau warga desa terus menjaga tumpukan tanah tersebut sebagai makam pahlawan. Pemilu paling curang. Charles King merupakan mantan presiden Liberia yang pernah mendapat predikat dari Guinness Book of World Records sebagai bagian dari pemilu paling curang yang pernah terjadi. Saat pemilu 1927, ia berhasil mendapatkan 243.000 suara. Padahal lawannya Thomas Faulkner hanya mendapat 9.000 suara. Meskipun tampak seperti kemenangan telak, ternyata pemilih yang terdaftar dalam pemilu itu hanya 15.000 orang saja. Jadi seharusnya Faulkner lah yang harusnya menang dengan 9.000 suara dibandingkan dengan 6.000 suara sisa lainnya. Salah tangkap orang. Tahun 75 sebelum Masehi, saat Caesar berusia 25 tahun, ia ditangkap oleh sekelompok bajak laut. Bajak laut itu pun tidak menyadari kalau mereka telah menangkap seorang raja yang sangat berkuasa. Di kapal pun Caesar mengancam akan menyalibkan para bajak laut. Namun hal itu hanya dianggap omong kosong belaka. Hingga akhirnya Caesar berhasil bebas dan mereka pun benar-benar disalibkan. 3 kejadian terselamat datang meneh di dapur Cepoka. Setiap sekian puluhan atau ratusan tahun, umumnya sekitar 80 tahun, 100 tahun, ada siklus yang mana ada negara yang naik jadi raja dunia atau kerajaan atau empire baru. Dia bertahan sebagai raja sekian puluhan tahun hingga 100 tahun, 150 tahunan, terus mulai jatuh dan tinggal di negara yang baru. Siklus itu sudah terjadi berkali-kali, at least untuk 700-800 tahun ke belakang. So, contoh, sekarang ini kerajaan dunia temen doang dong buat nganterin pulang nggak jauh ya kan iya modelan kayak itu soalnya nggak mungkin sama Shakira yang cantik jelita Arab lagi nanti kan bukan ya kan nggak akan dikasih yuk elah segala pakai brewok juga sorry ini ori ini si kanon bulu nih modelan ini kelihatan ya kan seluruh partai politik umumnya diundang ke istana untuk menyampaikan nama resmi siapa calon wakil presiden. Dan waktu itu P3 mengusulkan 2 nama, ada Prof. Mahfud dan ada Jim Maruf. Lantas kemudian keesokan harinya ada Pak Muhaimin, ada Pak Erlangga, segala macam. Nah, di hari Kamis sore, kami ini para ketua umum diminta datang semuanya bersama sekjen ke Pelataran Menteng, membawa cap dan menyiapkan tanda tangan nanti. Tiba-tiba kurang setengah jam sebelum waktu di Pelataran Menteng jam 4 gitu, kita ditelepon. Saya waktu itu ditelepon oleh Pak Sesnek, kemudian kita ke istana. Di istana itu sudah ada 3 ketua umum lain, ada Cahaymin, ada Pak Malok dan Pak Erlangga. Nah di situ kemudian presiden kita duduk bersama, kita mulai. Bahkan saya sempat tanya, Pak Osul gimana? Saya hitung partai parlemen. Pak Osul udah terlanjur di Pelataran, susah dibawa kemana? Nanti saya kasih tahu. Oke Bapak, kita mulai. Bapak, saya mau running, Bapak saya siapa? Gitu. Saya masih nanyakan, ibu gimana Pak? Ibu ikutin hasil rapat kita siapa? Gitu ibu tuh. Maksud saya konsistensi ibu di dalam dengar loh gitu. bijaksana Gitu. Jadi menurut, dan itu sebenarnya konsisten. Karena sejak setahun sebelumnya udah ngomong di Romi, nanti kalau pilih calon wakil presiden silahkan dilakukan partai-partai lain. Saya sudah punya presiden. Itu yang disampaikan. Dan itu dipraktekkan. Akhirnya presiden begitu mulai
langsung menanyakan, Bapak sekalian bisa nggak terima Pak Mahfud? Langsung gitu. Setelah disampaikan bisa nggak terima Pak Mahfud, kemudian Pak Surya Paloh menjawab bisa karena Pak Mahfud itu ketua tim sukses Pak Mahfud. Tidak ada selama 4 tahun apa yang dari kontribusi pemerintahan ini, kira-kira begitu gambaran. Nasdem tidak bisa terima. Kemudian Golkar juga menyampaikan hal yang sama dengan alasan yang lain, bahwa para senior meminta supaya tidak bisa mendukung Pak Mahfud karena Pak Mahfud juga mengusulkan pembubaran Golkar tahun 2008 gitu. Nah, terus kemudian ketika Caimin bilang bahwa proses penetapan seorang calon wakil presiden di Republik ini bisa saja setengah jam terakhir. Seluruh partai politik ketua umumnya diundang ke istana untuk menyampaikan nama resmi siapa. Rupanya psikopat pemburu pengantin baru ini adalah Joni, sang pria baik yang hatinya tersakiti. Sebelum itu, polisi ini sangat santai setelah melewati malam pertamanya. Kemudian, Joni datang untuk mengambil pakaian kotor milik Saipul. Ia tak curiga sama sekali dengan Joni. Dirinya pun membawa karung pakaian kotor, lalu mengikatnya di sepeda. Namun istri Joni masih terus menelpon Saipul. Ia menanyakan, di mana istrimu? Namun setelah dicek ke kamar, rupanya istrinya telah menghilang. Istri Joni menangis, lalu ia memberitahu jika psikopat selama ini adalah suaminya. Rupanya isi karung yang dibawa Joni tadi adalah istri Saipul yang telah ia bius ketika mengambil pakaian kotor. Tak heran penjahat selama ini adalah orang baik yang dikira oleh orang selama ini. Namun ia mampu menyembunyikan segala kejahatannya selama ini dan rela menukar adiknya untuk disiksa oleh Pak Kades. Mendengar hal itu, istri Joni terus mencari suaminya. Ia berkeliling desa dan menggunakan anjing miliknya untuk mencari bau suaminya itu. Kemudian anjing ini pun ia lepas dan diikutilah oleh istri Joni. Mereka berlari dengan sangat kencang agar tak menimbulkan korban selanjutnya. Namun istri Joni dibawa ke sebuah sumur yang sangat besar di desa itu. Ia tak menemukan sama sekali. Dirinya terus berteriak dan menangis. Namun anjingnya masih memandangi sumur yang dalam itu dari atas ini. Dirinya menangis memanggil suaminya. Namun melihat ia terus menggonggong, istri Joni kemudian melihat ke bawah. Rupanya Joni sedang melakukan hal yang senonoh kepada istri Saipul. Dirinya terus memanggil suaminya untuk tak melakukan hal tersebut dan meminta pertolongan kepada semua orang di sana. Melihat istrinya yang terus berteriak, akhirnya Joni pun ke atas dan menemui istrinya ini. Joni sangat berbeda dari sebelumnya. Suaranya berubah, jadi itu yang membuat polisi tak mampu mengenalinya. Istrinya pun menanyakan apa yang membuat dirinya melakukan ini. Kemudian Joni pun menjawab semuanya, karena kamu. Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next. Ketika Abah jadi mantu yang serba salah. Udah sarapan? Belum. Apa? Adanya kopi, Mi. Ane buatin kopi ya. Gulanya habis, Mi. Kopi pahit mau? Ente masih mau kasih aneh yang pahit-pahit. Gara-gara aneh punya mantu kayak ente, hidup aneh jadi pahit sampai sekarang. Ya udah kalau gitu, Ane beli gulanya dulu ya, Mi ya. Kopinya, Mi. Udah Ane kasih gula. Ente kan tahu, aneh sudah tidak minum kopi sejak aneh kena emah. Kok Mi nggak ngomong? Memang semua hal aneh mesti bicara sama ente. Orang siapa mertua sediain dong yang namanya makanan yang asyik-asyik gitu loh. Martabak kek, sambosa. Ini apaan? Cuma ente yang nyediain kopi buat mertua. Udah kalau gitu, Ane beliin martabak dulu ya. Terus lebih pede dia. Martabaknya, Mi. Mau martabak apa? Ada coklat, ada keju. Mau yang mana? Sekarang ente tahu ada yang makan martabak. Berapa bis? 20. Bilang mestinya itu mantu kasih martabak. Ada nggak bilang kita ada martabak? Bisa jalan beli martabak kenapa mau beli? Makanya, karena kemarin berjamur dan sangat jamuran bukan aku lagi bilangnya ini ya, pasti bakal dibuat kaldu jamur, tapi kaldu rasa jamur itu buatan Iya dong.
nggak mau tahu itu diajak ngobrol katanya sambil ditekok. Ujian deh. Iya. Bahaya juga nih Mbak Vida nih bisa hipnotis. Amin. Sarapan. Mau dong kalau dikasih mah. Iya Bu. Eman-eman sih, eman-eman ya. Masa dilayani bos nih? Halo, aku Angel. Oh, jangan kok gak lihat. Apa? Kamu? Aduh, bos, dia sengaja dorong aku. Coba terus sekali lagi. Gak mudah nih nyikirin dia. Bos malah bela dia. Kontrak kerja sama dengan perusahaannya udah disalin ke kamu. Bos, tapi dia kan karyawan baru. Masa udah megang kontrak, serahin ke aku aja. Kerja sendiri itu benar, kalian kerja berdua aja. Baik, proyek pastel ini harusnya aku yang selesaikan. Kok malah suruh dia sih? Selesai. Untungnya dia udah selesai, jadi aku gak perlu sungkan. Bos, rencana proyeknya udah saya tulis, coba dilihat bentar. Ini hasil kerja kalian berdua ya. Dia belum jam balik kerja udah balik duluan, sama sekali gak ada tanggung jawabnya. Jadi ini kamu yang tulis sendiri. Tapi selesai ini aku begadang 2 malam, bos. Kerjaan aku selanjutnya kamu selain kerja. Cain. Tuh, kontrak kerjanya kamu. Baik, bos. Kamu pergi duluan aja, nanti aku fotokopiin kasih ke kamu. Makasih ya, kalau gitu aku duluan masuk ya. 1-0. Biar soal proyek ini diserahin ke aku. Kok sekarang cuma 5 aja sih? Kok bisa kurang 1-0? Dasar kamu kerjanya gak becos. Jadi gimana, bos? Nominal di kontrak berkurang 1-0. Pastinya perusahaan ngalamin kerugian besar. Pecat aja dia, bos. Kerjaan kamu tiap hari cuma mau nyingkirin aku. Coba sekali-sekali mikirin ke posisi kerjamu. Bos, lihat tuh dia. Karyawan magang kok berani ngomong gitu? Dia tuh kakak kandungku. Bos, perusahaanku, aku mau nulis nominal berapapun terserah aku. Tapi mulai hari ini, kamu gak boleh lagi gitu. Kakak sepupu aku diusir sama karyawannya Alex. Apa? Aku kesana sekarang. Inilah nasib pria terakhir ini. Misalnya gitu loh, oligarki itu kan kita betul misalnya kekuatan orang-orang yang dulu petrol yang menguasai petrol bubarnya kemana dia? Oh, mereka tuh real, dan masih kuat, anak powerful. Mereka punya uang, mereka punya kabinet bahkan masuk ke jadi elit-elit partai tertentu. Dan mereka inilah yang kemudian punya power dari sisi finansial dan juga dari aspek jaringan dan pengaruh untuk bisa melakukan mobilitas.
usah misal-misal, ini kita berjuang dulu menjahit koalisi besar. Ya. Kalau saya hari ini menjahit koalisi besar dengan target Prabowo Erlangga sampai pada titik dan limit. Jadi kemarin pembicaraan dengan PKB itu Erlangga Mohaimin itu hanya gimmick saja. Bukan gimmick, ya bagian dari upaya untuk mencapai ke sana. Ya, kan dia bilang target utama adalah Prabowo Erlangga. Pada saatnya Anda tadi mengatakan bahwa ada penugasan dari Golkar agar kemudian berbicara dengan partai dan sudah dilakukan dengan PKB. Pembicaranya di situ adalah Erlangga Mohaimin. Yang benar yang mana ya Pak? Ada 3 opsi. Pertama Prabowo Erlangga, kedua Prabowo Mohaimin, ketiga adalah Erlangga Mohaimin. Tapi kan saya prioritas yang pertama dulu dong. Sebaliknya PKB prioritas yang kedua dulu dong. Jadi prioritas pertamanya PKB. Ya, logik itu. Logik lah sama kayak yang gini kan. Tapi kita masing-masing masih fokus pada prioritas yang pertama masing-masing. Untuk Midnight Sale adalah waktu yang ngebest. Bebas pilih salah satu pejabat berikut. Kalian pasti sering banget melihat Google Maps. Tapi tahu nggak sih, selain untuk mencari alamat, Google Maps juga bisa digunakan untuk melihat lempeng bumi. Sebagai contoh, mari kita lihat peta Indonesia berikut ini. Coba deh kalian perhatikan, ada garis memanjang di perairan barat Sumatera hingga selatan Jawa. Yes, itu adalah relief dasar laut yang memperlihatkan dua lempeng utama dunia yang saling berhubungan. Lempeng Samudra Indo-Australia yang terletak di bagian barat. Nomor rekening, kan? Nomor rekening. Kasih nomor rekening yang kosong disiin ya.
Diet kan tadi. yang apa ini? Sirkulasi. Ini yang sirkulasi Kang, terus buka lagi ya. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.